พวกข้า3 คนตามล่ามันไปถึงบ้านล้างที่โคกแล้วมึงเห็นหน้ามันหรือเปล่าสายThailand merupakan negara yang bertetangga dengan Indonesia dan film-filmnya pun hampir sama genrenya dengan Indonesia. Hanya perbedaannya selain bahasa, tentu saja di Thailand minyak goreng di sana tidaklah langka, tak seperti di negara kita. Bicara tentang minyak goreng, maksud saya film. Kali ini kita akan mereview film dari Thailand bergenre horor yang menceritakan tentang awal munculnya sosok hantu kuyang yang sangat melegenda. Dengan dibumbui kisah percintaan seorang pemuda dengan gadis yang sangat dia cintai. Namun siapa sangka, gadis cantik putih mulus itu adalah jelmaan sosok kuyang tersebut. Kisah asmara mereka pun tidak mudah. Hingga pada akhirnya, kuyang yang meresahkan kampung ini diburu oleh para warga karena banyak warga yang tewas dimakan olehnya secara hidup-hidup. Wow! Lalu, dapatkah teror kuyang ini dihentikan oleh dukun tua dengan shotgun tak berskin ini beserta anak buahnya? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke cerita film ini, Ria mengingatkan buat teman-teman semua, silahkan subrek aja bagi yang belum subrek channel ini. Dan inilah Ciuman dengan Kuyang. Film diawali dengan anak-anak kecil yang sedang bermain di tengah hutan, dan di sana ada sebuah rumah tua yang terlihat sudah tidak berpenghuni lagi. Mereka bernama Sai, Noi, Gert, dan Ting. Di tengah hutan itu mereka bermain pombela atau biasa dikenal petak umpet. Karena tidak mau ketahuan, Sai mengajak Noi untuk bersembunyi di dalam rumah tua tersebut. Meski Noi sangat takut, tapi Sai memberi sebuah jimat anti demit pemberian ayahnya untuk dipakai Noi. Dan mereka berdua lalu berpencar mencari tempat persembunyian masing-masing. Namun ketika Sai melihat kotak dan ingin bersembunyi di dalamnya, tiba-tiba dan film pun baru saja akan dimulai. Singkat cerita, mereka semua kini sudah dewasa. Sai sekarang menjadi gadis cantik yang hari-harinya ia habiskan untuk bekerja di klinik yang berada di kampungnya. Dan di suatu malam hari, ketika Sai sedang tidur, ia bermimpi aneh dan pagi harinya ia selalu menemukan noda darah di kasurnya. Dan setiap hari pula, Sai selalu membersihkan bekas-bekas darah itu. Sai sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Meski begitu, Sai selalu bersikap biasa saja dan beraktivitas seperti biasanya. Gert, teman semasa kecilnya dulu, sekarang pun selalu bersama Sai. Karena diam-diam ia sangat menyukai Sai. Bahkan ia selalu bertingkah konyol demi mendapatkan perhatian dari Sai. Namun naasnya, ternyata Sai menganggapnya sebagai teman biasa. Ketika mereka berdua sedang ngobrol, datanglah seorang ibu-ibu dengan anaknya yang jatuh dan terkena serpihan kaca. Di sela-sela mengobati anak tersebut, ibu itu bilang kalau tadi malam melihat sosok kuyang yang sedang memakan ayam-ayamnya. Jadi disinilah awal mula teror kuyang itu dimulai. แล้วเสื้อผ้าอย่าเอาไปตากนอกบ้านนะกระสือมันชอบมาเช็ดปาก Di suatu pagi hari, Sai terbangun dari tidurnya dan menemukan noda darah di kasur lagi, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan parahnya lagi, dadanya pun mulai memerah seperti gatal-gatal bekas gigitan kami tetap di kasurnya. Kejadian tersebut selalu terjadi setiap hari. Ketika Sai tidur, ia bermimpi seram dan pagi harinya selalu ada noda darah di kasur serta dadanya memerah. Merasa ada yang aneh dengan yang ia alami, akhirnya Sai mengajak Gert ke suatu tempat di tengah hutan yang selalu ada di dalam mimpinya. Ya, tempat itu adalah rumah tua yang ada di scene awal ketika mereka masih bocil dulu.
Di tengah perjalanan, Gert merasa ketakutan karena ia melihat banyak tengkorak di sepanjang jalan. Gert membujuk Sai untuk kembali pulang, namun Sai tetap memaksa ingin pergi sendirian jika Gert tidak mau mengantarnya. Gert pun tambah ketakutan ketika ia melihat cahaya di kejauhan. Mereka berdua pun bersembunyi dan ketika cahaya tersebut semakin dekat, tiba-tiba tidak disangka cahaya itu adalah obor yang dibawa oleh Noi, sahabat masa kecil mereka dulu. Terlihat Sai sangat bahagia karena setelah sekian lama ia bisa bertemu lagi dengan Noi. Saking senangnya, Sai langsung memeluk Noi tanpa ia sadari bahwa Gert melihatnya dan ia merasa cemburu. Noi kembali ke kampung itu tidaklah sendirian, namun ia bersama rombongan yang dipimpin oleh Ted, bapak tua yang selalu membawa shotgun tanpa skin ini yang diketahui adalah penangkap hantu kuyang. Kemudian Ted bersama rombongannya pergi ke desa itu, karena mereka merasakan adanya sosok kuyang. Ia memastikan akan menangkap kuyang tersebut agar tidak menghancurkan desa. Karena ketika sosok kuyang itu meminum air dan bekas airnya diminum oleh perempuan, maka orang tersebut akan berubah menjadi kuyang. Namun jika bekas airnya diminum oleh laki-laki, maka akan berubah menjadi kerahang atau kuyang lanang yang akan tersiksa sampai tewas. Untuk memastikan kehebatannya, Pak Tua Ted menunjukkan kepala-kepala kuyang yang pernah ia tangkap, dan kepala desa tersebut pun akhirnya percaya. Di sisi lain, Sai yang sedang bersama Gert ingin segera pulang karena ia merasa ada yang aneh dengan badannya. Namun di sini, Gert sudah mulai sedikit merasa curiga dengan gelagat Sai, lalu ia pun mengikutinya. Di pagi harinya, Sai kembali menemukan bekas-bekas darah di kasurnya, lebih banyak dan yang lebih mengerikannya lagi, ia memuntahkan darah dari mulutnya. Dan saat itu pula, di kampungnya dihebohkan oleh kematian seekor kerbau milik salah satu warga. Sai pun bilang mungkin itu adalah perbuatan kuyang, namun Noi berusaha menenangkan Sai dan ia berkata kalau itu bisa saja ulah dari binatang buas. Setelah melihat kerbau yang modal itu, Noi kemudian mengajak Sai untuk menemui Gert. Namun ternyata Gert sedang berlatih menembak bersama dengan kawanan Pak Tua Ted. Dan Noi berusaha meyakinkan kepada Gert bahwa komplotan tersebut adalah orang jahat. Namun Gert tidak percaya dan ia bersikeras ingin menangkap kuyang dengan kar skin coklat polosnya. Singkat cerita, malam perburuan kuyang pun tiba. Sai kaget ketika sedang mengolesi dadanya yang kayak ada koreng itu pakai salep cap 69 bintang 7. Tiba-tiba ia mendengar suara Gert yang menyuruhnya untuk menutup jendela rapat-rapat agar Sai tak digondol oleh kuyang. Tak selang berapa lama, Sai merasa sangat kesakitan hingga rimpuh dan tiba-tiba ternyata sosok yang tersebut adalah Sai sendiri dengan kepala serta jantung yang terbang melayang dan mulai perjalanannya mencari makan. Dan di tempat lain diperlihatkan suami istri yang sedang tidur pulas, namun sang istri yang tiba-tiba terbangun melihat anaknya yang sudah tidak ada. Lalu ia pun membangunkan suaminya untuk meminta bantuan kepada para pemburu yang sedang patroli dan ternyata anaknya pasangan suami istri tersebut telah digondol kuyang. Tak diam begitu saja, Ted dan anak buahnya pun berusaha menangkap si kuyang, namun karena gerakan kuyang yang sangat cepat, mereka pun tidak berhasil menangkapnya dan tiba-tiba kuyang pergi entah kemana. Namun sang ibu bayi ini merasa lega setelah melihat seseorang yang membawa bayinya dengan kondisi yang masih hidup. Beralih ke tempat lain, Noi yang sedang di sawah melihat sosok kuyang yang sedang terbang. Ia pun mengikutinya karena ia khawatir dengan keadaan Sai. Karena sosok kepala jantung terbang tersebut OTW menuju ke rumah Sai. Noi berpikir bahwa Sai akan dimangsa si kuyang. Namun, betapa terkejutnya ia setelah melihat kuyang itu adalah Sai. Ia pun terdiam tak bisa berkata apa-apa karena melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa gadis yang ia cintai adalah sosok kuyang yang selama ini diburu oleh para warga. Dan saking tak kuat menahan apa yang ia lihat, lalu ia pun terjatuh.
Pagi harinya saya melihat tempat tidur Noi kosong. Saya merasa kecewa karena ternyata Noi pergi meninggalkannya setelah kejadian semalam. Di tempat lain, Noi yang terbangun dari tidurnya yang ternyata Noi semalam tidak berani pulang dan memutuskan tidur di kuil hingga pagi harinya. Ia pun terbangun oleh kedatangan sang biksu yang datang untuk sembahyang. Dan kita sebut saja nama biksu ini adalah Biksu Tong. Kemudian, Noi menceritakan semua yang ia alami semalam kepada Biksu Tong. Sang biksu lalu memberikan wejangan bahwasanya zaman dahulu kuyang dan manusia itu hidup berdampingan. Jadi, sudah sewajarnya kalau kuyang itu ada dan kita tidak perlu merasa takut atau memburunya. Karena perkataan biksu itulah, Noi yang dari kecil seorang penakut memilih untuk tetap mencintai Sai dan selalu bersamanya walau apapun yang terjadi. Setelah menerima wejangan Biksu Tong, kemudian setiap harinya mencari ayam untuk diberikan kepada Sai wanita yang ia sayangi. Dengan tujuan, Sai tidak keluyuran ketika kelaparan dan tidak bertemu dengan Ted beserta kawanannya. Cara Noi tersebut cukup berjalan sesuai harapan karena setiap malam Sai berubah menjadi kuyang. Noi sudah mempersiapkan santapan ayam-ayam agar bisa dimakan setiap malam. Pagi harinya, Sai yang pergi ke klinik sangat senang karena melihat Noi di sana. Ia pun langsung memeluk Noi. Kita tentu saja tahu apa yang dirasakan oleh Noi. Namun Noi meskipun penakut, ia mencoba melawannya demi Sai, orang yang ia cintai. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri. Noi berkata kalau Sai harus bersikap seperti biasanya agar para warga tidak curiga. Setiap malam, Noi terus memberikan ayam kepada Sai. Dan sampai suatu hari, ia yang terus-terusan mempelajari bagaimana cara menyembuhkan kuyang akhirnya menemukan sedikit harapan. Karena ada tanaman herbal makanan kuyang pengganti daging yang dipercaya bisa menyembuhkan orang-orang yang berubah menjadi kuyang dengan mengkonsumsi tanaman tersebut secara rutin. Besar kemungkinan untuk sembuh dan bisa menjadi manusia normal pada umumnya. Singkat waktu, pagi hari pun tiba. Di klinik ada seorang pasien yang sedang demam. Ia diperiksa oleh Sai dan Noi. Di saat yang sama, Jude datang untuk memberikan minuman. Sai pun menerimanya dan langsung meminum teh tersebut. Namun Sai tidak menghabiskannya. Anak kecil yang sedang sakit itu pun melihat ke sisa air minum Sai dan merasa ingin mencobanya. Dan tanpa disadari, anak itu sudah meminum habis air minum sisa dari gelas Sai. Hingga pada malam harinya, anak itu berubah menjadi sosok kuyang yang lapar. Seketika itu, para warga heboh tak terkecuali Pak Tua Ted. Pak Tua berusaha menangkap kuyang anakan itu. Ia dengan sadis menggunakan shotgun andalannya untuk membantai kuyang anakan tersebut. Namun di sini yang aneh, ngapain coba mereka nembakin meja? Kan ya bisa mejanya diangkat dulu baru kuyangnya ditembak. Atau nembak dari bawah kayak biar gak ngabisin pelor gitu. Aduh, kok geting aku. Lanjut.